direkam kegiatannya? Oh sudah, oke. Terima kasih Bu Anis. Bisa pindah ke hostnya ke saya lagi. Klik nama saya, terus ada tulisan make host. Ya, oke. Terima kasih Bu Anis. Oke. Selamat datang Pak Yani. Kadang-kadang normal itu cuma kerja ini. Apakah bisa dimulai sekarang, Bapak? Kenapa? Soalnya Bapak masuk. Bapak Macam mana? di bawah sana. Maaf Pak Yani, apakah ini bisa dimulai sekarang, Pak? Nah, sudah mulai. Tunggu, sabar kalau tunggu. Terus, kenapa? Ini videonya Bapak nggak aktif, Pak. Jadinya nggak kelihatan. Video Bapak belum diaktifkan. Jadi belum kelihatan video Bapak, gambar Bapak. Sudah. Nah, sudah, ya. Bisa dimulai sekarang, Pak. Saya buka, Pak, kalau bisa dimulai. Pak Ahmad. Tanyakan Bu Henik. Pak Ahmad, Bu Anis, tunjukkan pesonamu. Tampilkan pesonamu. Maaf Bu ya, belum mandi, aku malu. Wih, jangan dibuat gelap-gelap. Saya bisa mulai sekarang ya Bapak Ibu ya? Ya. Sambil nanti menunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk membahas persiapan untuk kegiatan lomba yang insya Allah akan diadakan di bulan September yang diselenggarakan oleh Terakindo. Selanjutnya tak lupa kita haturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di zaumul akhir. Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung di acara pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Teluk Bayur, tak lupa kepada Bapak Ibu Wali Murid, dan para pengurus paguyuban, terutama kelas 5A. Untuk acara pada pagi hari ini, insya Allah nanti saya akan sampaikan acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga nanti langsung sosialisasi kegiatan lomba yang akan disampaikan oleh Ibu Sunarmi dan Ibu Ilmi, serta yang acara terakhir yaitu nanti sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu nanti akan ada pertanyaan atau saran masukan bisa disampaikan pada waktu sesi tanya jawab, serta yang terakhir yaitu acara penutup. Untuk acara yang kedua, pertama, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah serta membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Ahmad Yani, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bapak Ahmad Yani, mungkin untuk mikrofonnya bisa diaktifkan. Oke, silakan Bapak. Ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan
diberikan umur panjang sehingga kita dapat bermusyawarah melalui virtual dalam rangka untuk mengikuti perlombaan Trakindo 2020. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dewan Guru, yang saya hormati orang tua wali murid kelas 5A, kelas 5B, yang termasuk dalam golongan paguyuban kelas 5A, kelas dan 5B. Di sini pada hari ini kita bersama-sama untuk mensosialisasikan dalam rangka untuk mengikuti pertandingan yang akan diadakan oleh Trakindo Bangga 2020 yang bekerja sama dengan SDN 001 Teluk Bayur. Di sini kami mengharapkan kepada terutama orang tua wali murid untuk mensupport anak-anaknya untuk bekerja sama dengan sekolah agar kita dapat mengikuti perlombaan tersebut. Di mana dalam perlombaan tersebut yang akan dipertandingkan adalah pembelajaran berbasis proyek. Sekali lagi, itu harapan kami Bu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama orang tua wali murid, agar anak-anaknya dapat diikutkan, di mana di sini yang tadinya akan dilaksanakan secara berkelompok, ada 10 kelompok, karena di tempat kita ini lagi naik yang terkena positif COVID-19, untuk itu, untuk pertandingannya dilaksanakan secara individu. Jadi murid masing-masing membuat proyek di rumahnya Bu masing-masing, jadi tidak berkumpul-kumpul. Yang tadi kita khawatirkan kalau berkumpul-kumpul nanti terjangkit atau terpapar COVID-19 itu Bu. Jadi kami berharap Bu untuk ini mohon kepada bapak-bapak orang tua murid untuk mensupport kami Bu, kita sama-sama, di mana dalam pertandingan ini itu diikuti oleh 10 SD yang tergabung dalam Trakindo Bangga 2020. Di mana nanti dalam pertandingan Bu kami akan, kalau umpama bahan-bahannya yang akan itu akan disediakan oleh sekolah, akan dibimbing oleh ibu gurunya, baik itu oleh Ibu Sunarmi maupun oleh Ibu Ilmi. Mudah-mudahan Bu dalam rangka pertandingan ini kita dapat istilahnya, mudah-mudahan kita bisa dapat nomor lah begitu Bu, untuk mengangkat nama sekolah SD 001 Teluk Bayur. Jadi sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua wali murid agar dapat bekerja sama dengan sekolah sehingga dalam mengikuti pertandingan ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi Bu, saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu, di mana dalam pertandingan ini juga nanti protokol kesehatannya akan tetap kita jaga Bu. Mudah-mudahan selama pertandingan itu anak-anak kita, guru-gurunya, ibunya, orang tua wali murid dan anak-anaknya dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani atas sambutannya. Untuk selanjutnya, ini nanti ada pemaparan kegiatan lomba yang akan disampaikan oleh Ibu Sunarmi. Untuk Ibu Sunarmi, ini untuk Bu Sunarmi atau Bu Ilmi yang akan share screen PowerPoint-nya? Bu Ilmi aja. Oh ya, saya pindahkan hostnya ke Bu Ilmi. Ya Bu Ilmi, nanti saya oper host dulu ke Ibu Ilmi. Nanti setelah Ibu bisa share screen, nanti hostnya dipindah ke saya lagi. Ke Ibu Sunarmi Bu ya? Oh, ini saya pindah ke Ibu, sudah saya pindah ke Ibu Ilmi. Mungkin PowerPoint-nya bisa di share screen lewat. Oh ya, coba Ibu pindah ke saya Bu. Atau langsung ke Bu
Sunarmi. Make house-nya klik kanan, make house ke Ibu Sunarmi. Make house yang namanya Bu Sunarmi, ini kan hostnya di tempat Bu Ilmi. Sekarang punya Bu Sunarmi dijadikan host, Bu. Di partisipan, nama Ibu Sunarmi diklik kanan, nanti ada make host gitu. Kanan, Bu. Ini kan Bu Ilmi, sekarang pakai HP-nya Bu Ilmi, karena Bu Ilmi yang jadi host, coba Bu Ilmi dibuka di HP-nya. Sudah, silahkan Bu Sunarmi untuk share screen, itu di tombol bawah itu ada share, itu nanti diklik share, terus share screen, PowerPoint-nya yang itu. Apa ini? Bagaimana Bu Ilmi? Ya, Ah, ini sudah Bu Sunarmi. Belum muncul, Bu. Oh, sudah muncul tapi belum muncul PowerPoint-nya. Sudah, Bu? Kelihatan? muncul kah? Belum, PowerPoint-nya belum muncul, Bu. Masih gambar gelap. Coba, ini sudah layar PowerPoint yang pertama, Bu. Iya, Iya. judul. Tapi belum muncul. Iya, PowerPoint, nah itu. Ya udah, sekarang udah kelihatan laptopnya, sekarang buka PowerPoint-nya aja. Ya, udah di laptop udah masuk. Itu sudah diklik-klik belum, Bu? PowerPoint-nya. Sudah nih, Bu. Di laptop sudah tampil. Di sini masih tampil itu folder di apa? Folder di itu, Bu. Foldernya Ibu di flash disk. Nah, itu dibuka PowerPoint-nya. Iya, di sini belum. Tapi di situ sudah. Sudah nih, Bu. Tempat kami sudah ada, tapi kok belum ya? Kelihatan, Bu, muncul? Enggak. Muncul. Belum muncul, Bu.
Siapa yang bisa? Di laptop sudah muncul, Bu. Nah, sudah. Sudah Bu, sekarang sudah muncul Bu. Silakan Bu Sunarni bisa untuk mempresentasikan kegiatan sosialisasi kegiatannya. Bu Ilmi, maaf sebentar sebelum Bu Narmi itu hostnya dipindah ke saya dulu ya. Iya. Ibu kan? Iya. Maksudnya itu suruh Iya, maksudnya ibu. mana Bu? Bu Sunarni kok nggak ada suaranya ya? Nggak bisa dikelihatan. Coba sambil ngomong. Bentar, Bu. Gimana Bu, ada kendala nggak? Bisa bisa. Sudah. Sudah kan? Sudah Bu, sudah muncul. Oke, sudah ya. Iya. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat. Oke, sebelum mungkin ada apa namanya
lomba. Kami sedikit kaget, terharu, bahkan agak sedikit pesimis di masa pandemi itu. Tetapi di sini ada sebuah apresiasi yang sangat besar, apresiasi yang luar biasa, sebuah pengakuan yang begitu tinggi terhadap kelas 5, khususnya kelas 5, beserta wali kelasnya. Kenapa sampai dipilih dalam mengikuti lomba antar SD binaan Trakindo se-Indonesia? Mungkin disinilah rasa pengakuan yang tinggi terhadap kelas 5A beserta, bukan saja kelas siswanya, tetapi juga terhadap orang tuanya, berarti memiliki kompetensi atau kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang lebih tinggi dibanding dengan kelas-kelas lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu, semoga kesempatan ini kita jadikan kesempatan yang baik untuk dapat kita tolong kerja tidak datang 2 kali. Memberi gambaran Pak Kepala Sekolah tadi bahwa nantinya lomba ini akan dilaksanakan secara individu. Nah, oleh sebab itu yang diikutsertakan berarti peran orang tua yang besar di sini Bapak Ibu ya. Tetapi nantinya dalam pelaksanaan apa ya? Justru sebaliknya dengan asik gitu. Yang kedua Bu, lanjut kedua. B. Akan promo orang tua dan kondisi terkini kegiatan sosial di Berau. Jadi sambil mengerjakan bersama orang tua, siswa juga bisa menceritakan tentang kondisi saat dia melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, siswa harus bekerja berkolaborasi dengan orang tua secara online. Jadi nantinya pekerjaan itu akan dibuktikan melalui gambar-gambar atau dokumentasi. Kemudian yang ketiga, penilaian ini nantinya yang dilakukan adalah berupa observasi. Jadi sebelum melakukan kegiatan, siswa itu melakukan observasi, maksudnya melakukan melakukan pertanyaan kepada narasumber yang nanti kami siapkan narasumbernya mungkin dari pihak rumah sakit, pihak puskesmas, ataupun dengan guru tersebut. Kemudian setelah mereka memberikan pertanyaan, pasti akan ada umpan balik secara individu atau kelompoknya. Nah, sebenarnya nanti dalam pembelajaran proyek nantinya, siswa selain dia bekerja, dia juga sedang belajar. Belajarnya itu dari mana? Belajarnya ya dari dia melakukan kegiatan tersebut, Bu. Jadi materinya itu ada di dalam kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya nanti dalam pembuatan masker, pembuatan hand sanitizer, disinfektan, dan lain-lainnya, dan itu materinya ada di situ. Nah, kemudian bagaimana siswa secara nyata menggunakan konsep keterampilan dan teknologi. Secara tidak langsung saat dia mengerjakan, sebenarnya siswa itu sudah terampil dalam meracik, dalam membuat sebuah produk dan menjadi teknologinya dia,
Kemudian yang selanjutnya, siswa belajar bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman dan orang lain. Nah ini sudah pasti ya Bu ya, karena bekerja samanya itu pasti bekerja sama dengan orang tua, bahkan mungkin dengan orang-orang di sekitar rumahnya. Pada saat mereka belajar, saat mereka mengerjakan tugas, otomatis mereka sudah bisa memanajemen diri sendiri, seperti, wah saya harus selesai tepat waktu ini, saya harus mengumpulkan tugasnya secepat mungkin. Kemudian selain itu dia bisa mengolah atau manajemen emosi pada saat dia membuat pekerjaan itu, pastilah ada emosi yang saat mengerjakan itu, pasti ada emosi yang ada di dalam pekerjaannya itu, maksudnya seperti ini, pasti ada kesabaran, ada keuletan, ada ketelitian gitu, serta bisa mengevaluasi diri di mana kekurangan saya. Nah, sekarang apa pentingnya peran orang tua? Nah, pentingnya peran orang tua di sini adalah yang satu, ayah bunda menjadi mitra kami dalam memberikan petunjuk, nasihat, serta mengontrol kegiatan siswa dalam menyelesaikan tantangan ini. Ya, jadi yang berperan penting di sini adalah Bapak dan Ibu sebagai mitra kami. Semoga Bapak Ibu pada pelaksanaannya nanti bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan nasihat, serta mengontrol kegiatan siswa. Kemudian yang kedua, ayah bunda sebagai pengontrol, yaitu mengingatkan kegiatan siswa di rumah sesuai dengan alur proses kegiatan yang ada. Jadi saat pembuatan ini, proyek ini, ayah dan bunda harus sebagai pengontrol supaya tugas-tugasnya bisa dilakukannya dengan baik. Mungkin begitu aja Bu Arum, untuk pelaksanaannya harus seperti apa, itu nanti dilanjut sama Ibu Ilmi. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu Narmi atas penjelasannya tentang kegiatan proyek yang akan datang. Mungkin untuk rincian kegiatan proyeknya seperti apa, kapan dilaksanakan, terus berapa lamanya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Ilmi. Mungkin untuk Ibu Ilmi waktu dan tempat saya persilahkan Bu. Terima kasih Bu Arum. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan proyek yang akan dilakukan anak-anak. Dengan temanya kesehatan lingkungan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Sedangkan judul proyeknya masih dalam pemilihan. Karena judul proyek ini harus yang unik, yang menarik seperti itu. Ya, betul. Atau mungkin nanti bisa disampaikan. Nanti ada setelah saya diberikan ke orang tua, siapa tahu ada yang punya ide kan Bu? Ya, ada ide atau masukannya. Ya. Kemudian proyek ini kami rencanakan dilaksanakan selama 4 minggu atau 28 hari. Dengan subjeknya seluruh siswa kelas 5, yaitu kelas 5A dan kelas 5B, dan tempatnya di rumah masing-masing. Karena dilakukan secara individu dan berkolaborasi dengan orang tua. Selanjutnya latar belakang proyek tersebut, yaitu yang pertama, penyebaran wabah COVID-19 di daerah Berau mengalami peningkatan status transmisi lokal penyebaran virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui saat ini sudah semakin bertambah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Berau. Kemudian yang kedua, persiapan kondisi new normal dengan tatanan kehidupan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Yang ketiga, pembiasaan hidup sehat dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 seperti sering-sering cuci tangan atau memakai hand sanitizer, penyemprotan desinfektan pada fasilitas umum, dan memakai masker atau face shield. Jadi dalam kondisi saat ini, kita disarankan, bukan disarankan Bu, ya, diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan. Dengan cara sering-sering cuci tangan, kemudian apabila setelah bepergian memakai hand sanitizer, kemudian di tempat-tempat umum itu disemprot dengan desinfektan agar
virus yang ada di situ mati lah. Ya. Kemudian selalu memakai masker atau face shield. Nah, selanjutnya tugas yang harus dilakukan siswa selama melakukan kerja proyek ini, yang pertama yaitu melakukan observasi dari lingkungan penelitian. Yang pertama melakukan pengumpulan data mengenai penyebaran virus COVID-19 dan cara pencegahannya. Yang kedua, membuat hasil observasi dan dikumpulkan menggunakan lembar laporan observasi. Jadi nanti kami akan memberikan format lembar laporan observasi yang harus diisi oleh siswa. Selanjutnya, menyusun daftar pertanyaan serta wawancara kepada para ahli. Jadi nanti siswa juga harus melakukan wawancara kepada pihak puskesmas melalui Zoom. Mungkin melalui Zoom, karena melihat kondisi saat ini seperti ini agak mengkhawatirkan kalau bertemu langsung. Kemudian selanjutnya mencari informasi dari media massa, internet, forum mengenai solusi yang bermanfaat. Kemudian melakukan proses pembuatan produk, melakukan publikasi ilmiah melalui poster, video, dan publikasi di sosial media. Jadi melakukan proses pembuatan produk ini nanti ada 5 produk yang harus dibuat siswa, tapi satu siswa akan membuat salah satu produk saja. Nanti pembagiannya akan di-share di grup. Jadi produk itu ada hand sanitizer, kemudian desinfektan, masker, face shield, dan poster. Untuk langkah-langkahnya dijelaskan selanjutnya. Nah ini proses kegiatan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Ada 3 periode, yaitu periode awal, periode proses, dan periode publikasi. Yang pertama saya akan menjelaskan periode awal. Kegiatannya yaitu mengamati info tentang pengenalan virus COVID-19, cara penyebarannya, dan dampak yang diakibatkan oleh virus terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Ini bisa mencari infonya dari televisi, internet juga bisa, banyak sekali info-info tentang virus COVID-19 ini. Kemudian, mengamati pola hidup dan kebiasaan masyarakat sekitar setelah wabah COVID-19 muncul di Kabupaten Berau. Seperti setelah munculnya wabah COVID-19 ini terlihat semua orang yang ada di jalan itu selalu menggunakan masker. Nah, jadi pola hidup dan kebiasaannya berubah dari sebelum ada wabah COVID ini. Kemudian yang ketiga, mengikuti berita perkembangan COVID-19 yang disampaikan oleh gugus tugas di televisi setiap hari dan membuat ringkasan cara-cara pencegahan penyebaran virus COVID-19 di kampung tempat tinggal siswa. Nah, 3 langkah awal ini direncanakan bisa selesai dalam 5 hari. Nah, untuk memanajemen waktunya kami serahkan kepada siswa. Misalkan, yang langkah pertama mengamati info tentang pengenalan virus ini, misalkan 1 hari. Kemudian mengamati pola hidup ini misalkan 1 hari juga. Kemudian mengikuti berita perkembangan 3 hari. Atau bisa yang langkah pertama 2 hari, yang langkah kedua 1 hari, langkah ketiga 2 hari. Jadi setiap siswa nanti akan berbeda berapa harinya dalam manajemen waktunya akan berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian yang keempat, melakukan penyusunan daftar pertanyaan wawancara kepada guru, petugas sosial, dan petugas kesehatan. Jadi nanti wawancaranya yang harus dilakukan siswa itu kepada 3 narasumber, yaitu kepada guru, kepada petugas sosial, dan kepada petugas kesehatan. Menyusun pertanyaan ini kami rencanakan bisa selesai dalam 2 hari. Kemudian melakukan wawancara melalui media Zoom kepada guru, petugas sosial, dan petugas kesehatan terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19. Karena ada 3 narasumber, jadi bisa di-manage, di situ waktunya 3 hari, jadi bisa di-manage kepada guru 1 hari, kepada petugas sosial 1 hari, atau kepada petugas kesehatan 1 hari. Kalau misalkan memungkinkan kalau langsung 1 hari enggak? Bisa. Sesuai nanti mungkin 1 hari.
Dua Iya, narasumber juga bisa, sesuai Bu. nanti janjinya dengan narasumber ya. Kemudian selanjutnya mencari info lain dari internet. Bisa dilakukan dalam 1 hari. Kemudian masuk ke tahap proses, yaitu mengolah ringkasan hasil pengamatan dan wawancara menjadi sebuah materi penyuluhan. Jadi setelah melakukan pengamatan dan wawancara, siswa harus mengolah hasil dari pengamatan dan wawancara tersebut menjadi sebuah materi yang nanti akan disampaikan kepada audiens. Ini kami rencanakan dalam waktu 5 hari. Kemudian membuat surat rekomendasi kepada Ketua RT untuk memberikan edukasi terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19. Jadi nanti setelah anak-anak melakukan pengamatan dan wawancara, kemudian sudah mengolah hasilnya menjadi sebuah materi, nanti akan dibuatkan surat rekomendasi kepada Ketua RT ini untuk melakukan penyuluhan tentang pencegahan penyebaran virus COVID-19 kepada masyarakat di RT-nya tersebut. Itu akan dilakukan 1 hari karena hanya membuat surat rekomendasi saja. Kemudian selanjutnya membuat produk berupa hand sanitizer, desinfektan, masker, face shield, dan poster sosialisasi cara cuci tangan yang benar. Di sini waktunya lumayan panjang, yaitu 7 hari, karena nanti langkah-langkah pembuatannya harus didokumentasikan oleh siswa. Misalkan membuat masker, mulai dari pemotongan kainnya. Pertama alat dan bahan dulu. Alat dan bahannya didokumentasikan, memotong kainnya, kemudian menjahitnya, seperti itu harus didokumentasikan oleh siswa. Jadi nanti setiap siswa mendapatkan satu tugas membuat produk. Misalkan siswa A membuat hand sanitizer, siswa B membuat desinfektan, siswa C membuat masker. Ini waktunya sama, yaitu selama 7 hari. Jadi 7 hari itu harus bisa selesai membuat produknya. Dan harus orang tua membantu anak-anak untuk mendokumentasikan kegiatan anak-anak selama membuat produk tersebut. Kemudian proses yang terakhir yaitu publikasi. Di bagian publikasi ini ada presentasi produk poster secara online kepada Dewan Guru, petugas sosial, dan petugas kesehatan. Ini akan dilakukan selama 1 hari. Jadi nanti setelah membuat poster, untuk yang bagian membuat poster, untuk anak-anak yang mendapat bagian membuat poster, akan mempresentasikan produknya tersebut kepada Dewan Guru, petugas sosial, dan petugas kesehatan itu selama 1 hari. Jadi nanti itu lewat secara online bisa lewat. Kemudian selanjutnya melakukan penyuluhan daring bersama petugas kesehatan dan petugas sosial melalui WA Group, Facebook, IG, dan pembagian produk kepada warga sekolah SD 001 Teluk Bayur. Jadi nanti setelah ringkasan hasil pengamatan dan wawancaranya tadi kan sudah dibuat materi. Kemudian tadi sudah dibuatkan tugas surat rekomendasi kepada Ketua RT untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya. Nah, sekarang giliran untuk melakukan penyuluhan daring ini bersama petugas kesehatan, petugas sosial ini melalui WA Group, Facebook, IG, dan pemberian produk kepada warga sekolah SD 01 Teluk Bayur. Ini akan dilakukan selama 2 hari. Kemudian akan diadakan pameran hasil proyek selama 1 hari. Jadi langkah-langkah ini dilakukan selama 28 hari atau 4 minggu. Sudah Bu Arum? Oke, Bu Ilmi, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin nanti sambil kita diskusi, mungkin dari Bapak Ibu, orang tua ada yang mau bertanya atau memberikan masukan terkait tentang kegiatan yang akan kita laksanakan di bulan September besok.
Ini sedikit menambahkan saja, guys, sambil menunggu Bapak Ibu. Nanti seandainya yang ingin bertanya bisa angkat tangan menggunakan ada raise hand itu di kolom partisipan. Ibu Ina kan? Iya. Ibu Ina, silakan Ibu Ina, Bu Arum. Oh iya, sudah Bu, saya sudah itu invite buat masuk. Nah, silakan Bapak Ibu untuk tanggapannya, apakah ada masukan terkait kegiatan yang sudah disampaikan Ibu Sunarmi dan Ibu Ilmi? Sebenarnya untuk kegiatan lomba ini kita Bu, bertanya Bu, mau tanya Bu. Ya, ya Bu, silakan Bu. Siapa yang mau bertanya nih? Saya Bu. Iya Bu, silakan Bu. Mau tanya, itu kan produknya satu siswa satu produk. Nah, saya mau tanya itu produknya jumlahnya berapa Bu? Satu atau ada berapa biji gitu? Oh iya Bu, ini kan harapannya untuk minimal itu kan satu anak satu. Tapi harapannya kalau seandainya ini kan waktu pembuatan produknya juga 7 hari ya Bu. Harapannya itu satu anak itu bisa minimal 2 atau sampai 3 produk kan, agar nanti karena kita di ending itu selain kita mengadakan pameran, kita akan melakukan kegiatan sosial membagikan produk-produk hasil karya anak itu ke warga sekolah maupun warga di sekitar sekolah. Jadi kita bisa membagikan masker secara gratis di daerah sekitar sekolah, membagikan facial di orang-orang pedagang-pedagang di depan sekolah gitu. Serta anggota anak-anak yang kan kemarin sebenarnya kita mau menghadapi new normal untuk anak masuk ke sekolah di bulan September ini lah. Harapannya kan nanti sebelum anak masuk itu kita bisa membagikan masker-masker buatan produk anak-anak itu ke siswa yang lain gitu Bu. Untuk terkait untuk terkait produknya, ini kan produknya itu harapannya kita menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kita meminimalisir pembiayaan. Terutama untuk yang pembuatan hand sanitizer, kita menggunakan bahan-bahan alami seperti lidah buaya dan daun sirih. Terus yang disinfektannya itu juga dari bahan alami. Kita tidak menggunakan bahan kimia, yaitu kita menggunakan daun sirih, terus serai, serta kemarin itu daun jeruk. Nanti diolah. Nah, itu kita menggunakan bahan-bahan alami yang ada di lingkungan sekitar. Terus untuk yang agak sedikit mengeluarkan biaya itu kan pembuatan facial. Nah, untuk pembuatan bahan facialnya itu nanti insya Allah akan disediakan oleh sekolah. Jadi anak-anak yang mendapatkan bagian pembuatan facial itu nanti bisa mengambil bahan-bahan untuk pembuatan facialnya di sekolah. Tapi untuk pembuatan maskernya itu harapannya nanti anak-anak bisa mencari kain bekas baik di rumah ataupun di tetangga yang punya produk yang sering menjahit. Itu kan biasanya ada kain perca. Lah itu kita memanfaatkan kain-kain perca atau kain-kain bekas untuk dijadikan masker gitu. Untuk selain itu terkait untuk kegiatan proses langkah-langkahnya nanti dari kami pihak sekolah akan membagikan video ini cara pembuatan video tutorial pembuatan produk-produk yang akan kita buat nanti Bu. Mungkin ada tambahan lagi Bu Ilmi atau Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya silakan Pak Tamar. Mungkin bisa diaktifkan dulu mikrofonnya Pak. Mikrofon tanda mute-nya itu. Biar suaranya soalnya belum terdengar Pak Tamar. Pak Tamar aktifkan dulu itu mikrofonnya. Di sebelah kiri bawah itu ada gambar mikrofon yang tulisan mute, itu di unmute dulu Pak. Jadi pada Bu Arum. Di unmute dulu. Ya, kami. Itu yang baru gabung
Ya sudah, tapi gagal terus nggak tahu ini ibu siapa ya. Oh sudah tergabung Oppo V1S. Bisa di Oh ya, saya mute ya. Jangan ketua paguyuban kami. Halo. Ya Pak Tamar, silahkan Pak Tamar. Iya, Pak kita. Ini untuk apa itu untuk bahan desinfektannya itu apa aja Bu tadi? Daun sirih. Oh, daun sirih, Daun, terus ya, daun jeruk. serai. Daun jeruk sama serai. Oh, iya itu aja. Mungkin yang saya tanyakan itu aja, Bu. Iya, Pak. Jadi kita harapannya kita menghindari zat-zat kimia yang berbahaya untuk anak-anak kan, Pak. Jadi kita menggunakan bahan-bahan alami. Iya, Bu. Iya. Oke. Ya mungkin itu aja Bu yang saya tanyakan. Oh iya Pak. Gitu aja. Iya Pak, sama-sama. Mungkin untuk yang lainnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau mungkin masukan atau saran? Oh iya Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan, ini kan tadi untuk kegiatan rincian jadwal kegiatan itu kan memang cukup banyak. Kalau seandainya kita langsung kasihkan ke anak kan memang mungkin anak akan merasa kebingungan atau nanti anak susah memahami untuk pelaksanaannya. Nanti rencana kami dari Bu Ilmi dan Bu Sunarmi itu kegiatannya yang akan disampaikan ke anak itu seperti kayak anak-anak mendapatkan tugas seperti hari-hari yang biasa. Jadi hari ini tugas anak nanti membuat instrumen wawancara. Jadi draft pertanyaan wawancara. Jadi anak fokus membuat itu saja. Untuk yang tugas-tugas lain belum di-post dulu. Jadi yang di-post tugas yang hari itu. Nanti kalau tugas itu sudah selesai, sudah dikumpulkan, baru Bu Ilmi dan Bu Sunarmi akan menugaskan atau memberikan penugasan yang selanjutnya. Jadi biar anak dan orang tua juga tidak bingung dan bisa fokus. Iya Bu, jadi bisa saya tambahkan sedikit. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah bingung. Nanti kan kita ada WA group toh. Jadi setiap tahapan-tahapan itu nanti akan kami share di grup, pandu di grup. Misalnya ini hari ini kita harus melakukan observasi. Jadi semuanya serempak gitu melakukannya. Jadi tidak usah bingung ya Bapak Ibu ya. Jadi tunggu panduan dari kami. Jadi misalnya tahapan hari ini kita melakukan observasi. Jadi nanti kami juga akan memberikan petunjuk observasinya seperti apa gitu. Jadi setiap tahapan-tahapan itu pasti akan kami pandu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Terima kasih Bu Sunarmi atas penjelasannya. Dan untuk yang terkait apa lagi ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Pak Jumain tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jumain. Terima kasih Bu atas penjelasannya tadi. Jadi kami sebagai orang tua sangat mengapresiasi ya semuanya, sehingga mudah-mudahan ini berjalan dengan mulus sampai nantinya selesai. Tak lupa juga kami minta kepada Bapak Ibu yang ada di SD01 minta bimbingannya kepada anak kami, ya sehingga ini nantinya akan berjalan dengan baik, Bu. Jadi kami juga selaku orang tua selalu mendukung kegiatan yang selama ini yang cukup membanggakan kita semuanya. Namun saya minta kepada Bapak Ibu guru nggak lupa yaitu untuk pembimbingannya Bu. Kita kan ya artinya banyak sekali saya lihat tadi penjelasan-penjelasan itu mungkin ada sebagian yang lupa. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, insya Allah nanti saya, Bu Ilmi, Bu Sunarmi akan tetap mendampingi anak-anak, walaupun kita mungkin belum bisa turun langsung mendampingi bertatap muka langsung dengan anak-anak, tapi kita bisa memanfaatkan fasilitas grup WA ya Bapak Ibu, nggih? Jadi seandainya nanti Bapak Ibu ada kesusahan, bisa konsultasi langsung ke wali kelasnya masing-masing gitu. Oh iya Bapak Ibu, ini kan terkait lomba ini kan kita karena online, jadi yang diutamakan nanti yang bisa untuk penilaian itu kan untuk dokumentasi ya Bapak
Jadi nanti harapannya orang tua bisa kolaborasi dengan anak. Jadi untuk pas pembuatan dokumentasi itu seandainya pas anak membuat kegiatan searching atau mencari sumber informasi tentang COVID-19, ini berarti nanti harapannya dari mengezoom laptopnya atau dari HP-nya itu di zoom pas anak lagi melakukan searchingnya, terus nanti pas tampilan anak pas lagi mencarinya. Jadi jangan langsung anak dari jauh lagi pegang HP. Kita kan nggak tahu nanti pegang HP-nya itu lagi main game atau lagi searching itu. Jadi harapannya ada tampilan layarnya sama tampakan anak itu lagi melakukan searching atau lagi browsing di internet. Gitu nih Bapak Ibu. Oke. Nanti akan ada contoh-contohnya melalui bentuk video yang akan diberikan Bapak Ibu guru. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada tambahan lagi untuk dari Pak Yani mungkin? Pak Yani, ada ya, Bu. tambahan mungkin Bentar, Bu. terkait ini? Ya, Bu. Baiklah, kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sini ada tambahan sedikit. Jadi, saya berharap kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu orang tua murid untuk kerjasamanya, Pak. Sedangkan kalau untuk pembuatan facial, itu akan disediakan oleh sekolah, Pak. Itu mulai dari karetnya, busanya, plastiknya, dan lain-lain itu akan disediakan oleh sekolah. Jadi kepada anak-anak ibu yang kena tugas membuat facial, itu nanti berhubungan non gurunya nanti akan disediakan oleh sekolah. Begitu juga yang lain-lain Pak, seperti sirih, kemudian serai, itu Pak ada juga di sekolah. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin di lingkungannya tidak ada, bisa ke sekolah Pak, sudah disediakan sekolah, ada tumbuhannya di kebun sekolah. Jadi sekali lagi Pak, saya mohon kerjasamanya Pak, karena ini kegiatan yang sangat, istilahnya sangat langka lah Pak. Sebab se-Indonesia itu hanya diikuti oleh 10 sekolah binaan dari PT Trakindo Bangga 2020. Ini sangat kesempatan yang sangat bagus kepada kita semua orang tua murid agar dapat menunjukkan prestasi kita Pak selaku warga SD 001 Rukbayur. Mudah-mudahan dengan adanya pertandingan ini sekolah kita bisa terlihat, bisa istilahnya dapat dilihat secara nasional. Karena ini Pak, hasil pertandingan ini akan dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti juga itu akan disebarkan ke seluruh Indonesia, Pak. Jadi sekali lagi, saya berharap dukungan kepada orang tua murid, kepada sekolah, kepada siswa-siswa kita, agar siswa-siswa kita itu dapat mengembangkan minat dan bakatnya, terutama dalam hal tanggapan anak-anak terhadap perkembangan COVID-19 ini. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Yani atas tambahannya. Mungkin ada yang lain yang lagi? Silakan Bu Ilmi atau Bu Sunarmi untuk menambahkan lagi. Mungkin dari Ibu Sapa ada masukan Ibu Sapa. Kayak Bu, mulainya kapan Bu ya? Mulai kegiatannya kapan ya? Gimana itu Bu Arum? Mulai kapan kita rencana? Soalnya kan kita September ini. Perlu persiapan kan untuk komunikasi sama tim-tim kita. September ini ya Bu Arum ya? Iya Bu. Insya Allah nanti.
Ini buat ngambilnya, Bu. Ya, Ibu bayar dulu di kafe. Oh ya. Baru masih sibuk itu. Begini saya tambahkan karena Ibu Arum masih sibuk itu Pak mau rapid test. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu nanti hasil produk kita ini Pak dari kurang lebih 6 produk itu seperti facial, hand sanitizer, disinfektan. Nanti kalau sudah jadi itu Pak akan kita bagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau kepada orang tua wali murid. Apalagi seperti facial nanti itu Pak kalau jadi kemungkinan besar kami akan menyumbangkan sebagai alat pelindung diri di puskesmas. Sehingga hasil kerja proyek anak-anak itu ada dampaknya untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, Pak. Jadi bukan untuk kita saja, bisa dibagikan kemana, mungkin ke sekolah lain, sebagai contoh, Pak, agar sekolah-sekolah lain juga bisa seperti kita. Mungkin itu, Bu, tambahannya, Bu. Silakan Bu Sinarmi, mungkin Bu, Ibu Arum sibuk itu mau rapid test ya itu. Ya Pak, Silakan, Bu. Sudah selesai. Sudah Pak, Bu? Sudah Pak. Berarti nanti itu produknya bisa dikasih merek nama sekolah ya Pak ya? Bikin brand Pak. Bisa Bu. Iya. Oh, iya Bu, benar. Kayak kemarin sudah ada itu ya. Contohnya sepertinya lah Bu. Kemarin yang sudah dibuat, itu ada stiker sekolahnya juga. Ini ada stiker sekolahnya Bu. Berarti nanti stikernya itu pihak sekolah yang menyediakan atau bagaimana itu Bu? Iya Pak, iya Bu, nanti untuk stikernya semuanya yang nyediain dari sekolah. Jadi biar seragam kan anunya itu? Iya. Ya untuk terkait waktunya tadi, maaf ya Bu, ini kan harapannya ini dari hari ini sudah memulai dari kegiatan, karena kan kegiatan untuk lomba ini kan dimulai dari kegiatan sosialisasi orang tua. Jadi hari ini sudah dimulai proses kegiatan sosialisasi. Nanti harapannya dari ini kan kegiatan ini tadi di video, harapannya untuk orang tua yang hari ini belum bisa ikut di acara Zoom ini, nanti hari besok Selasa atau Rabu ada penugasan untuk bisa menyimak kegiatan diskusi pada hari ini gitu. Jadi untuk hari ke depan nanti tinggal sesuai nanti penugasan dari Bu Narmi dan Bu Ilmi. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi nggak Bu? Terus Bu itu kalau ada dari orang tua wali murid Pak, kalau ada saran-saran bagaimana Bu, silakan. Ibu Ramlah, Pak Tamar, Pak Jumain, Ibu Sapa silakan Bu. Bu Anis. Ya silakan Bu Ramlah, Pak Bu Safa, Bu Ina, atau Ibu yang lainnya, Bu Anis sebagai wali murid juga. Ada mungkin Bu Arum? Oh itu Bu. Pertanyaan tadi belum dijawab. Silakan Bu Ramlah. Kapan ya? Pertanyaan saya tadi belum dijawab kayaknya. Mulai kapan ya kita mulai acara nih? Perencanaan untuk untuk anak-anak? Ya, jadi sebenarnya Bu hari ini kita sudah memulai. Hari ini kita sudah memulai dan nanti di bulan September ya Insya Allah ya 1 bulan penuh itu kita akan melakukan kegiatan berikutnya. Jadi hari ini sebenarnya kita sudah memulainya Bu. Jadi nanti untuk kegiatan akan diinfokan gitu. Di grup. Jadi sebulan penuh ini Bu nanti September ya. Jadi nanti kegiatan pembelajarannya akan diselingi ya, tidak semuanya program lomba ini saja, nanti akan diselingi sedikit mungkin pembelajaran kita gitu. Jadi selama sebulan September ini Bu, Insya Allah.
Bagaimana? Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi, Bu? Bapak? Ketua paguyuban kita nggak muncul ini, Bu, ya? Nggak ada nih. Tadi Mungkin yang Lagi apa? Rapat sama Kepala Diknas atau gimana tadi? Oh tadi gitu. ya. Oh iya ya. Nanti tolong disampaikan aja, Bu, ya. Oke. Abu perlu saya tambahkan sini, Bu, kepada bapak-bapak dan ibu orang tua murid agar dalam pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar, Bu. Komunikasinya, Bu, harus sering-sering, Bu, terutama dengan guru kelasnya. Kalau ada kendala-kendala di lapangan, tolong diinformasikan. Bisa saja mungkin sewaktu-waktu, Bu, ibu gurunya atau siapa yang lain bisa ke rumah ibu melihat kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kita, Bu. Kalau ada kendala-kendala di lapangan, kendala apa itu, dikomunikasikan, Bu, agar perlombaan ini yang kita ikuti ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, Bu. Bagaimana, Bu? Mana Bu Arum ini? Ibu Arum, perlu bapak-bapak dan ibu ketahui, Bu Arum ini, bapak-bapak dan ibu sekarang berada di rumah sakit di Tanjung Redep itu, Bu. Dia ada mau rapid test, ada keperluan. Alhamdulillah masih bisa komunikasi dengan kita, Bu. Silakan Bu Arum. Sudah waktu giliran Bu Arum mungkin, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Banyak yang rapid test di rumah sakit. Mau tanya ini, Pak. Silakan, Bu. Ini kan kita per kelompok ada 6 orang tuh. Nah, kita ini harus menginformasikan masing-masing atau kita memang sharekan di grup? Bu, untuk ini per individu, Bu, enggak berkelompok, Bu. Karena kita itu dilarang berkumpul. Yang tadinya kan awalnya mau berkelompok, ada dibagi 10 kelompok. Karena ada penyebaran virus yang di baru-baru ini meningkat, jadi pertandingan itu, perlombaan itu dihitung per individu, Bu. Jadi satu orang satu, Bu. Nggak berkelompok, Bu. Satu orang satu per individu, Bu. Mungkin maksud ibunya menjelaskan ke wali murid yang lain mungkin, Pak. Kan ini yang Oh ya. Oh iya. Untuk penjelasan wali murid itu nanti akan dibantu oleh guru masing-masing, Bu. Jadi ini kan kegiatan diskusi kita yang ada di Zoom ini sudah direkam. Sebenarnya sudah direkam sama pihak sekolah. Jadi nanti hasil rekamannya itu akan diupload di YouTube sekolah. Link yang ada di YouTube itu nanti akan dibagikan ke grup masing-masing kelas agar bisa ditonton oleh orang tua wali murid yang lain serta anak-anak. Jadi anak-anak tetap bisa mengikuti apa isi diskusi yang ada pada pagi hari ini. Gitu. Seperti itu, Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi yang saran Ibu Ramlah tadi bagus. Kalau menurut saya bagus, Bu. Bisa sampean sharing ke grupnya kelompok berapa ya? Nijam kemarin tuh ya. Kelompok berapa itu? Terakhir 5 kayaknya. Bisa Bunda Nijam sama Bunda Neta bisa sharing ke kelompoknya masing-masing, memberi penjelasan apa yang sudah kita lakukan. Bisa. Maksud saya seperti itu kan, jadi mereka saling tahu apa isinya. Jadi kan saya tidak perlu menjelaskan ke kelompok sampean lagi gitu kan. Jadi nanti saya akan jelaskan ke kelompok-kelompok lain yang tidak ada di sini. Itu juga dengan kelompoknya 5B. Gitu. Ya, terima kasih Bu masukannya. Ya Bu, benar. Ya Bu Ramlah benar masukannya itu
Nanti kalau kemarin sudah terlanjur ada kelompok, itu kelompoknya cuma buat sharing diskusi saja nggak Bapak Ibu, tapi untuk pembuatan produknya nanti tetap individu karena kita nggak bisa kumpul-kumpul nggih. Mungkin ada tambahan lagi Ibu Bapak? Kalau seandainya tidak ada, gimana Ibu Narmi, ada tambahan lagi Bu? Saya kira cukup Bu. Oke, Pak Yani ada tambahan lagi kah Pak? Sudah cukup Bu. Nanti mungkin Bu, Oh, kalau iya. misalnya ada Kalau yang kurang seandainya- paham atau kurang kita mengerti, nanti mungkin kita sharingnya ke wali kelas aja ya. Ya, bisa Bu. Nanti seandainya memang ini sudah tidak ada pertanyaan atau masukan, tapi Nah, siapa ya, tahu Bu ada nanti tiba-tiba baru ingat ada ide. orang tua Ya. dari orang tua kelompok kan, jadi kita bisa sampaikan ke wali kelas. Ya Bu, ya benar, nanti kalau seandainya tiba-tiba kalau ada yang bertanya nanti bisa didiskusikan lewat grup WhatsApp kelas aja deh Bapak Ibu bersama Ibu Ilmi dan Bu Sunardi. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan ataupun masukan lagi, kita untuk kegiatan pada hari ini kita tutup kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga kegiatan ke depan, semoga kegiatan ke depan kita bisa berjalan dengan lancar, kita bisa menyelesaikan tugas lomba ini dengan mendapatkan hasil yang terbaik buat kita semua, ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya. Silakan bisa live dari grup ini untuk diskusi selanjutnya kita nanti lanjutkan lewat grup WhatsApp. Saya mohon undur diri apabila ada kekurangan dari tutur kata saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari screenshot. Bu Anis, nanti pas nutup Zoom ini jangan lupa di itu ya, convert ya videonya. Apa Bu? Nanti videonya kan saya nutup ini Zoom ini, nanti ada convert video, nanti videonya langsung di convert biar. Oke ya. Terima kasih. Dadah semuanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.